Pemirsa Banyuwangi 1 TV kembali lagi bersama kami dengan Kang Sauki, Direktur Diska Konsultan. Nah, kali ini kita akan coba ini membahas terkait Pilkada Banyuwangi yang menurut Kang Sauki ini petahana tidak aman. Nah, kira-kira seandainya ini kan calon ini sudah banyak Mas Sauki, bahkan lebih dari 5 kan seperti itu. Nah, kira-kira seorang petahana ini akan lebih aman ataupun memenangkan pertarungan ini seandainya 3 atau 2 ini seperti apa? Kemarin simulasi saya dari itu ya, ini saya nyontek dulu ya, karena saya juga tidak hafal. Nah, simulasi ketika ada 3 nama ya, yang hari ini mengemuka di luar gitu ya, itu Bu Ibu hanya dapat 44%, Mas. 44%. Jika ada 3 calon. 3 calon. Artinya yang 56 lebih kurang 56% itu terbagi dua calon. Terbagi 2 calon. Artinya kalau seperti itu kan Bu Ibu di atas angin juga. Belum tentu. 2 calon ini bisa jadi kalau calonnya itu 25-25 gitu kan. Kalau yang satu cuma dapat 2% atau 5%. Misalkan ya, ini kan 44 Mas ya. Calon yang satunya dia hanya dapat 55%. Berarti kan kalau ditambahkan dengan Bu Ibu berapa? 49. Berarti calon yang lainnya dapat berapa? 51 ya. Kan menang yang lain, menang penantangnya. Tetapi secara hitung-hitungan ini petahana akan jauh lebih berat ketika head to head seperti itu. Head to head lebih berat. Ya, itu berapa nilai-nilai yang didapat ketika itu tadi kan 3 kan? Iya. Kalau head to head itu nilainya berapa? Survei hasil. Kalau survei. Head to head itu ada 2 calon Mas yang sangat menarik perhatian saya. Si A kalau melawan Bu Ibu itu Bu Ibu bisa dapat 54,7. Anggap 55 lah ya. Kalau Bu Ibu lawan si A, Bu Ibu itu menang. Kalau orang bilang menang mutlak lah, karena 55% kan. 55. Ya. Bu Ibu menang 55. Tapi kalau Bu Ibu melawan si B, dia hanya dapat 47. Artinya lebih unggul si B ini. Dia bukan lebih unggul si B. Bu Ibu hanya 47. Si B ini itu di angka lebih kurang 33, sisanya belum menentukan pilihan. Oh iya. Tapi begini, dalam incumbent rule tadi itu, dalam aturan incumbent, sebenarnya pemilih yang belum menentukan pilihan itu jangan diartikan harfiah bahwa mereka belum punya pilihan, bukan. Ada makna tersembunyi dalam angka-angka itu bahwa jika pemilih belum menentukan pilihan, itu artinya dia itu ragu untuk milih kembali petahana. Yang belum menentukan pilihan ini. Iya. Ragunya kenapa Mas? Ya maksudnya begini, ketika ini kan petahana ini kan orang sudah dikenal dekat oleh pemilih. Ya. Sudah diketahui ya. Kenal dekat, bukan ketahui, kenal dekat. Artinya petahana ini dengan pemilih dia akan kenal selama 4 tahun ini kan petahana kan keliling ketemu warga. Kenal kan, masyarakat itu kenal. Kenal dekat, karena petahana itu bukan orang yang diketahui tapi dikenal dekat. Maka di mana-mana kalau petahana popularitasnya pasti di atas 90%. Dikenal dekat. Nah, masalahnya ketika sampean dan saya kenal dekat sampean. Ketika ditanya sampean milih Mas Idam apa tidak? Saya belum menentukan pilihannya. Artinya apa? Saya dengan sampean ragu kan begitu. Orang kenal dekat saja itu ragu ke sampean, apalagi orang belum kenal. Beda dengan saya dengan Mas Hari misalkan ya. Mas Hari saya belum kenal, tapi saya tahu Mas Hari ini juga nyalon. Kamu milih Mas Hari apa tidak? Saya belum tahu. Artinya, saya melihat Mas Hari ini bagaimana harapan yang diberikan ke saya. Who get what, when, how itu berlaku di situ. Jadi, what I get from him kan gitu kan. Apa yang saya dapatkan dari dia. Tapi kesampaian ke petahana bukan begitu. What I feel about him. Apa yang saya rasakan tentang Anda gitu loh. Dan itu yang harus dicari oleh si penantang ya, harus diambil hatinya. Betul. Nah, penantang harusnya tahu bahwa ini orang yang belum menentukan pilihan ini adalah orang yang meragukan kinerja petahana. Sekarang pertanyaannya, tahu enggak penantang-penantang ini
Apa yang meragukan mereka kan begitu. Kalau tidak tahu ya pasti kalah, menang lagi petahana gitu. Seninya di situ Mas, politik itu. Dan itu yang harus dicari, termasuk apakah ada pengaruh dari kewilayahan gitu Mas Oki. Maksud Untuk memilih. Contoh, Banyuwangi kan terbagi beberapa wilayah, anggap aja kecamatan gitu. Ini pengaruh nggak seorang petahana ini suaranya terendah di titik-titik mana, itu ada nggak? Ada, namanya itu tabulasi Mas. Saya juga membagi itu. Jadi ada tabulasi itu. Kan kita ini kan kalau melakukan survei, itu kan proporsional. Jadi berdasarkan persentasenya berdasarkan kepadatan jumlah pemilih di masing-masing wilayah. Dari situ kita tabulasi. Kecamatan Banyuwangi itu berapa yang milih ibu-ibu, Kecamatan Serono berapa. Nah, dari sekian kita tabulasi lagi. Yang milih sekian itu yang suka ke ibu berapa, ke Pak ini siapa, ke Bu ini siapa, berapa gitu kan. Kita tabulasi terus sampai nantinya ketemu isu yang paling mendasar itu apa gitu. Jadi survei itu fungsinya di situ. Orang kan memanai survei, wah elektabilitasnya tinggi, udah di situ berhentinya kan. Padahal kan tidak. Fungsinya survei itu justru dengan survei kita bisa mentabulasi isu-isu itu dan mensarikan gitu kan. Isu apa yang paling bisa dijual. Kayak gitu itu. Itu fungsi survei seperti itu. Contoh yang paling legend hari ini di Banyuwangi adalah isu sekolah gratisnya Bu Ratna lah. Itu dari survei itu Mas. Pak Winasir kita survei, ketemulah isu, oh ini di sini gini-gini, ketemulah isu sekolah gratis. Kayak gitu itu. Hari ini ada isu apa lagi? Nah, ya monggo survei si calon-calon bupati ini. Teman yang saya tahu kan calon bupati ini kan tidak ada yang berani survei Mas. Yang mahal lah, yang gini lah. Saya ketemu beberapa calon-calon bupati itu, tidak ada mereka berani survei hari ini. Padahal itu juga sangat penting untuk melakukan menentukan sebuah kebijakan ya. Bukan penting Mas, itu titik start mereka untuk jalan. Salah mereka jalan, pastinya salah arah, salah langkah, salah waktu tiba kan begitu saja. Ini kemudian menjadi buletannya Pilkada Banyuwangi. Dan itu yang menjadikan juga masyarakat yang masih belum bisa menentukan pilihan. Tadi itu kalau soal menentukan pilihan, warga itu dia hanya menilai bahwa petahana incumbent ini masih pantas tidak saya pilih lagi. Di survei saya hanya 26% orang yang menganggap bahwa Bu Ibu masih pantas dipilih lagi. Sekitar 74 itu mengatakan mereka sebagiannya ada yang tidak pantas, ada yang ragu-ragu. Ragu-ragu ya. Itu. Nah, untuk si penantang, kira-kira ini untuk si penantang ini tingkat kepemilihannya tinggi sampai berapa Mas? Macam-macam Mas penantang. Cuman memang hari ini para penantangnya Bu Ibu itu belum ada yang tembus di angka 15% elektabilitasnya. Tapi jangan salah, tadi itu ada aturan incumbent rule tadi itu ya. Kalau petahana itu angkanya 50% plus minus margin error misalkan ya. Maka siap-siaplah dengan kejutan di hari pemilihan. Maksudnya siap-siap kalah gitu loh. Kalau petahana ini di atas 60%, maka dia ya bekerjalah untuk tidak terdegradasi. Tapi itu sudah aman lah. Aman yang paling rendah maksudnya. Tapi kalau di atas 70% sudah enggak usah ikut kampanye sudah. Healing-healing aja soal jadi. Termasuk saat ini yang bisa dikatakan petahana ini kalau disandingkan dengan si calon si B tadi dapat 54 ya. Ya, kalau dengan yang si A tadi itu 54. Kalau dengan yang si B dia bisa hanya 47. Si A tadi yang bisa dikatakan elektabilitasnya nomor 2 ya. Yang paling rendah elektabilitasnya. Paling rendah elektabilitasnya. Itu 54. Bu Ibu bisa 54. Ada swing voter yang belum menentukan pilihan sekitar 20%. 20%. Iya. Artinya ketika 20% ini lari ke si penantang, ini bisa membahayakan petahana seperti itu. Kalau yang musuh si A masih menang petahana, tapi kalau dengan yang si B yang selisih 33 dan 47 itu, kalau 20 ini masuk ke yang 33 kan 53 yang penantangnya. Oke, luar biasa pemirsa Banyuwangi TV. Kita kalau berbicara angka ini
sangat mungkin harus jeli seperti itu Mas Oki ya. Tetapi kan Mas Oki kan gini, berbicara survei, ini kan tidak hanya direktur Diskal Konsultan aja yang melakukan survei, tetapi juga ada isu-isu, banyak survei yang mengatakan petahana ini juga tinggi seperti itu, di angka aman. Nah, ini kalau menurut Direktur Diskal Konsultan Kang Sauki, ini kok ada perbedaan seperti itu antara tim survei sampean dan juga tim survei mungkin yang dilakukan oleh calon yang lain ataupun petahana. Ini menyikapi seperti apa masyarakat biar tahu mana sih survei yang benar-benar bisa dipercaya atau tidak, seperti itu Mas. Sampai hari ini saya belum menemukan rilis dari survei lembaga lain di Banyuwangi ya Mas ya. Kalau di kabupaten lain sudah ada bermunculan, Kabupaten Situbondo, Jember, lembaga-lembaga lain sudah banyak bermunculan survei. Kenapa begitu? Mungkin karena kalau di kabupaten lain kemenangan ini sudah di depan mata gitu kan. Artinya memunculkan. Iya, artinya kuat. Contoh di Situbondo, Bung Karna ini, Pak Karna yang incumbent ini itu di atas 60 Mas. Itu. Jadi berani rilis survei. Tapi di Banyuwangi kenapa sampai hari belum ada survei? Kok saya meyakini karena bisa jadi semua survei itu hasilnya sama dengan ini. Karena kalau survei saja insya Allah sama Mas. Toh metodenya juga sama. Metode semua sama ya? Metodenya. Artinya ketika survei ini yang dilakukan pihak lain ini nggak dimunculkan, ini tanda tanya ya. Yang ada yang saya dengar hari ini ada hanya sewor lah ya, hanya omong-omong bahwa Bu Ibu itu 80%, 70%. Tapi ketika saya tanya data dan sebagainya tidak ada mereka. Saya ketemu salah satu calon bupati. Saya tanya berapa elektabilitas sampean? Kalau elektabilitas saya dengan Bu Ibu selisihnya hanya 7%. Ada tidak datanya? Ada kemarin di ini anak buah saya gitu. Saya tanya cepat mana? Sampai hari tidak dikirimkan. Artinya itu cuma isu-isu aja yang ya begitu sudah. Tapi kalau calon bupati hanya main sewor, hanya main isu, cari survei gratisan kan, ya masa kalah dengan caleg yang kemarin ada yang kontrak saya untuk survei, bahkan presisi. Saya kemarin ada dampingi caleg itu, surveinya, survei H-1 bulan, perolehan suara dia itu 13.800 di hasil survei saya. Ya. Faktanya dia dapat suara 14.000 sedikit. Selisihnya kecil, hanya 0, sekian. Dan itu sebenarnya bukan suatu yang ini paranormal. Enggak, ya survei begitu itu sudah Mas. Survei saya kemarin, contoh di Dapil 2. Dapil 2 ini sama survei ada 5 partai yang masuk gitu kan. PDI itu di survei awal saya dapat 2 kursi, Dapil 2 PDI ini kemarin. PDI 2 kursi, PKB 1 kursi, Demokrat 1 kursi, berarti 4 ya. Terus apa itu PDI, PKB, Demokrat, apalagi Golkar 1 kursi. Yeah. Nasdem sudah dapat kursi di survei saya awal. Cuman dalam satunya saya lupa ya kemarin. Dalam perkembangannya Demokrat itu mengambil 4% suaranya PDI. Demokrat itu survei H terakhir, coblosan kurang 1 bulan. Wah, ini ada kemungkinan PDI suaranya berkurang banyak, Demokrat bertambah banyak. Itu ternyata faktanya Demokrat bertambah banyak, ugal-ugalan Demokrat Dapil 2 itu, tapi tidak mencukupi untuk 2 kursi. Tapi dampak parahnya PDI kehilangan 1 kursi, diambil sama Nasdem itu. Itu contoh-contoh bahwa dengan riset langkah kita itu lebih pasti gitu loh Mas, lebih tenang. Nah, satu repot ya memahamkan kepada para calon-calon bupati ini ya. Maksudnya begini loh, frame mereka, cara berpikir mereka bahwa survei nanti saja, yang penting hari ini rekom. Padahal saya ini mendampingi calon mulai 2014 Mas, calon bupati, calon DPR, calon bupati ya. Saya kan selama beberapa tahun banyak di Kalimantan ya. Saya ketemu orang-orang DPP itu, pertanyaan pertama itu, berapa angka elektabilitasnya Bapak? Gak berani nyalon itu. Jadi mereka itu tetap tidak berani bertaruh kalah. Tetap partai itu kalau bisa masangkan yang berpeluang menang.
Yang surveinya tinggi ya. Elektabilitasnya tinggi. Elektabilitasnya tinggi. Kalau penantang ya. Kalau petahana tingkat kepuasan kerjanya tinggi dan elektabilitasnya juga tinggi. Mereka begitu itu sudah. Kalau ada yang memaksakan elektabilitasnya rendah, tapi dia maksa harus jadi calon dan direkam partai itu, saya yakin pasti angkanya besar. Angka maharnya maksudnya. Dan ini mungkin yang terjadi di Banyuwangi, kenapa sampai saat ini partai politik masih belum mengeluarkan rekom. Apakah itu sebenarnya? Nah, feeling saya mengatakan begitu. Jadi partai-partai ini bimbang kalau ngerekam Bu Ibu ini apa iya bisa menang gitu loh. Karena surveinya seperti ini, saya yakin begitu. Termasuk juga si penantang. Apalagi penantang, partai mungkin lebih bimbang gitu loh. Dan kira-kira menurut Mas Uki ini, kira-kira partai ini nanti akan menentukan kapan untuk memberikan rekom? Dari mulai bulan April itu saya ngomong, karena isunya April tuh akhir Mei rekom keluar, Juni rekom keluar. Enggak. Pengalaman saya itu rekom paling cepat 1 bulan sebelumnya. Kecuali tadi elektabilitasnya di atas 60%. Itu 5 bulan sebelumnya bisa dikeluarkan. Contoh Buah Viva hari ini, hampir semua partai, banyak partai sudah ngasih rekom ke Buah Viva. Betul. Saya ngomong di media sosial saya, sudah kalau bilang Pilgub itu Buah Viva yang menang. Dan sampai saat ini Banyuwangi kenapa belum ada rekom? Karena surveinya elektabilitasnya masih di bawah rata-rata gitu. Meragukan. Termasuk petahana juga ya. Ya justru petahana ini yang meragukan potensi tumbang gitu loh. Berarti kira-kira nanti 1 bulan sebelumnya akan dikeluarkan? Prediksi saya akhir Juli awal Agustus lah keluar tuh survei. Awal Agustus ya. Iya. Head to head atau lawan ada lebih lagi Mas Oki? Feeling saya akan ada 3 calon. Akan ada feeling. 3 calon. Tapi saya kalau feeling sering salah saya ini. Kalau feeling sering keliru. Tapi kalau bicara survei sejauh ini alhamdulillah saya belum pernah keliru. Alhamdulillah ya sejauh ini. Kalau bicara survei, tapi kalau feeling saya banyak kelirunya. Tapi kira-kira gini, seandainya ini ada 3 calon, mungkinkah seorang petahana ini karena elektabilitasnya sangat bisa dikatakan belum memuaskan, sangat rendah, mungkinkah nanti ada beberapa calon dan itu calon itu juga mungkin bagian dari petahana seperti itu? Bisa jadi. Tapi kalau saya di posisi petahana ya, saya akan habisi agar semua calon tidak jadi calon. Saya akan pasang calon boneka seperti 2015. Cuman biaya budgetnya pasti tidak sedikit, tidak murah, bisa ratusan miliar. Nah, masalahnya kalau ada partai yang berani membuat terobosan bahwa oh ini petahana sekian, kamu berani tidak melawan petahana ke penantang? Berani, tapi kalau angkanya, kalau maharnya sekian saya tidak berani. Tidak apa-apa sudah. Misalkan ini saya ketua DPP gitu ya. Yeah. Mahar kita buat kontrak, kamu jadi setiap bulan cicil sekian setiap tahun sekian gitu ya. Misalkan maharnya 20 miliar misalkan mintanya partai atau 10 miliar. Sudah tak kasih rekom tanpa mahar. Tapi kalau kamu jadi setiap tahunnya kamu setor ke partai 2 miliar atau 5 miliar begitu kan. Selama 5 tahun. Kan lebih untung sebenarnya. Yang penting tepat janji. Kalau ingkar janji ya ruwet kan gitu kan. Nah, kalau ada yang begitu itu petahana bisa butuh budget lebih kurang 80 sampai ratusan miliar untuk dapat jadi kembali. Si penantang paling hanya butuh 30 miliar untuk bisa mengalahkan petahana. Oke, luar biasa. Perbandingannya jauh kan? Itu penantang itu. Kalau melihat seperti ini kondisinya. Oke. Terima kasih Mas Oki sudah hadir di Banyuwangi 1 TV. Nanti coba kita akan kapan-kapan kita sambung lagi. Menarik sebenarnya terkait dengan survei ini. Pastinya survei ini tidak hanya berhenti di sini saja, pasti akan ada update-update terbaru gitu Mas Oki ya. Ya, ada namanya tracking. Ya, harapan saya juga update dari Mas Oki ini nanti kita bisa menampilkan karena sejauh ini memang di Banyuwangi ini terkait dengan survei elektabilitas ini masih belum ada yang memunculkan seperti itu Mas Oki ya. Iya. Cuma hanya sekedar isu-isu aja. Tetapi secara angka-angka ini belum ada. Dan Banyuwangi 1 TV ini akan mencoba memunculkan dari Direktur Diska Konsultan yaitu Kang Mas Oki. Insya Allah nanti kita akan munculkan Mas Oki ya terkait dengan mungkin ini tingkat kesukaan, kepuasan kita akan munculkan agar masyarakat mungkin bisa melihat sejauh itu mungkin seperti itu.
Monggo, boleh monggo kan? Mas Idam. Oke. Dan saya mungkin kasih garis bawah ya. Oke. Misalkan khusus di Banyuwangi, karena ini kota kelahiran repot jadinya ya. Ya. Saya di Banyuwangi ini kan dituduh bahwa ini pesanan gitu kan. Saya bisa pastikan, bisa tanya ke semua calon bupati yang ada di Banyuwangi, kalau ada yang mengklaim bahwa survei saya itu mereka yang bayari, silakan. Yang bisa saya pastikan survei saya ini mandiri gitu kan. Oke, siap. Terima kasih Mas Oki. Tentunya kita akan kembali lagi nanti suatu saat kita akan update terkait dengan elektabilitas baik petahana maupun yang lainnya. Dengan itu terima kasih pemirsa Banyuwangi TV sudah menyaksikan dialog kita dengan Mas Sauki. Tentunya saksikan dialog-dialog selanjutnya di Banyuwangi TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.